Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ustazah Ida di pembelajaran IPA kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah tentang nutrisi. Banyak orang-orang yang lebih mementingkan rasa suatu makanan daripada nilai gizi yang terkandung di dalam makanan. Tahukah kamu bahwa nutrisi pada makanan berperan dalam memberikan energi dan bahan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan sel tubuh? Oleh karena itu, memilih makanan dengan kandungan nutrisi yang tepat sangat penting untuk kamu ketahui. Yang pertama tentang kebutuhan energi. Tubuhmu membutuhkan energi untuk setiap kegiatan seperti belajar, berjalan ke sekolah, membaca buku, dan sebagainya. Tubuhmu juga menggunakan energi untuk mempertahankan suhu tubuh normal, yaitu sekitar 30 derajat Celcius. Jumlah energi yang tersedia dalam makanan diukur dalam satuan kalori. Satu satuan kalori menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius, atau 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori sama dengan 4200 joule, atau kalau dijadikan 1 kalori berarti sama dengan 4,2 joule. Ini adalah tabel dari jumlah kalori yang dibutuhkan pada beberapa aktivitas. Misalkan aktivitas berjalan naik tangga, maka kalori yang dibutuhkan adalah 1100, berlari 570, berenang 500 kilokalori per jamnya ya. Kemudian latihan berat 450, berjalan-jalan 200 kilokalori per jam. Kemudian beristirahat sekitar 100 kilokalori per jam. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ pencernaan. Organ pencernaan ada organ pencernaan utama, dan nanti adalah yang kedua organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama terdiri dari yaitu mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum, serta anus. Yang kedua adalah organ aksesoris atau tambahan. Organ aksesoris terdiri atas lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, kemudian hati, kantung empedu, dan pankreas. Nah, inilah gambar dari organ pencernaan kita mulai dari mulut sampai ke anus. Selanjutnya kita akan bahas tentang mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir, yaitu senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri. Kemudian terkandung juga di dalam air liur yaitu enzim amilase atau dikenal dengan enzim petialin yang fungsinya adalah memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Kemudian di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Selanjutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang terbentuk menjadi bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Selanjutnya, setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot-otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut dengan gerak peristaltik.
inilah gambar dari makanan yang masuk ke dalam epiglotis ya. Ini ada epiglotis masuk ke esofagus ya, dengan gerak peristaltik sehingga bisa masuk ke lambung. Selanjutnya lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung yaitu asam klorida atau HCl, kemudian juga enzim pepsin, enzim renin. HCl ya, atau asam klorida berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam, yaitu pH-nya antara 1 sampai 3 sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian selanjutnya adalah enzim pepsin, di mana enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton, yaitu campuran dari polipeptida dan asam amino. Dan enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan atau yang disebut dengan kimus, bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter ya, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Nah ini katup ya, katup sphincter ada di antara lambung dan usus 12 jari. Sekian video dari saya. Selanjutnya nanti kita akan bahas ya, setelah lambung yaitu usus 12 jari di pertemuan yang akan datang. Demikian, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.